Watadakdakal jabal min khair. Dan kalau kamu juga mengganggu, ya, kamu zalim kepada perempuan ini, maka kamu juga akan saya berikan hukuman. Ya. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah sahabat uswah. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman sekalian dimanapun teman-teman berada di dalam keadaan sehat-sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin ya. Alhamdulillah ya, kita baru saja selesai mengunjungi salah satu pasien kita ya. Beliau sudah bekam rutin setiap bulannya, dan tentunya alhamdulillah mau berbekam setiap bulan, sekali sebulan, karena beliau merasakan perubahan yang sangat luar biasa ya, karena beliau itu sudah sakit sekitar 4 tahun ya, dan setelah beliau melakukan bekam, maka perubahan kesehatan beliau itu semakin membaik, yang artinya bekam itu sangat luar biasa. Karena pasien ini sudah ditangani tadi, maka pada kesempatan kali ini karena kita sudah tidak ada lagi pasien, maka saya akan menjawab satu lagi pertanyaan ya, dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan kepada kita. Salah satu pertanyaan yang saya ingin jawab pada kesempatan kali ini adalah apa saja ciri-ciri orang yang terkena sihir ya, atau bahasa lainnya adalah ciri-ciri orang yang terkena santet ya. Baiklah, langsung saja saya akan jawab ya. Jadi ciri-ciri atau tanda-tanda umum yang sering kita dapatkan di lapangan itu adalah ada 5 tanda-tanda yang perlu kita perhatikan ya. Tanda-tanda pertama adalah seringnya bermimpi buruk ya. Sering bermimpi buruk ini adalah salah satu tanda-tanda yang sangat sering kita dapatkan ketika seseorang itu terkena gangguan jin ataupun terkena gangguan sihir ya. Karena ketika seseorang terkena gangguan setan atau jin itu biasanya tidak tenang ya, kemudian selalu bermimpi di dalam tidurnya ya. Nah, kalau ada keluarga kita atau ada orang yang setiap malamnya bermimpi buruk yang tidak baik ya, seperti dikejar binatang buas, kemudian jatuh dari ketinggian, tidur di kuburan ya, atau tenggelam dan lain sebagainya, itu tanda-tanda bahwa beliau itu terkena gangguan jin ya. Dan kemungkinan nanti kita kaitkan dengan tanda-tanda yang lain, kemungkinan itu terkena gangguan sihir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sakit yang tiba-tiba ya. Sakit yang tiba-tiba dalam artian adalah hari-hari sebelumnya itu beliau itu sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa sakit ya. Kemudian riwayatnya tidak ada tanda-tanda beliau sakit ya. Kemudian tiba-tiba hari itu sakit, sore tiba-tiba sakit, atau malam tiba-tiba sakit, atau mungkin dia bangun tiba-tiba sakit ya. Maka kita bisa mencurigai itu bahwa salah satu tanda-tandanya terkena gangguan jin ataupun terkena gangguan sihir ya. Dan itu perlu kita nanti perlu kita ruqyah untuk memastikan apakah itu gangguan biasa atau apakah itu penyakit biasa non medis ataukah memang gangguan. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi itu adalah seringnya bermimpi buruk. Kemudian yang kedua sakit tiba-tiba ya. Kemudian yang ketiga ya, yang kedua sakit tiba-tiba, yang ketiga itu adalah hubungan sosial yang buruk ya. Kenapa hubungan sosial menjadi buruk ketika seseorang itu ada gangguan jin atau terkena sihir? Karena tentunya ketika seseorang itu terkena gangguan jin itu, maka secara psikologisnya itu berubah
ya sering cepat emosi. Kemudian juga orang lain yang melihat dirinya itu ada perubahan, ada kelainan. Jadi dari orang yang diganggu dengan orang yang melihatnya itu ada perubahan yang besar. Jadi secara sosialnya akan berubah. Entah itu bersama keluarganya, bersama istrinya, bersama anaknya, bersama orang lain dan lain sebagainya. Bahkan ketika ada usahanya tidak bisa berkembang. Ada bisnisnya tidak bisa berkembang. Kalau ada beliau berdagang, dagangannya tidak berkembang, tidak ada yang pembeli, ya maka itu bisa dikatakan salah satu ciri bahwa ada gangguan atau mungkin terkena sihir. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ya walaupun ini jarang kita dapati, tapi memang ini adalah salah satu ya tanda seseorang itu terkena gangguan setan, jin atau terkena sihir, yaitu sakit kepala. Ya, sakit kepala yang sangat menyiksa. Kemudian yang kelima, ya ini juga yang sering terjadi pada orang yang gangguan setan atau terkena sihir, itu adalah orang itu sudah mulai malas beribadah, ya malas sholat, kemudian sangat anti atau tidak mau mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Jadi seperti itu, ya itu adalah 5 tanda-tanda ya yang 5 tanda-tanda orang yang terkena gangguan jin atau terkena sihir. Yang pertama tadi saya ulangi, yang pertama tadi adalah seringnya bermimpi buruk, ya. Kemudian yang kedua adalah sakit tiba-tiba, ya. Kemudian hubungan sosialnya itu mulai berubah dengan drastis. Kemudian yang keempat itu sakit kepala yang sangat luar biasa. Kemudian yang kelima itu adalah malas beribadah atau sangat anti mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi mungkin cukup sekian yang mungkin penjelasan kita ya, yang mungkin sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian, terutama bagi yang bertanya, ya mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.